Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran SKI kelas 5 pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita belajar sejarah kebudayaan Islam ini akan menjadi motivasi bagi kita semuanya dalam melanjutkan perjuangan dakwah Islam yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kepribadian khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang proses pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, kita bahas pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami prosesi Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah yang kedua, yaitu pengganti khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Pak Guru berharap kalian dapat memahami beberapa kebijakan-kebijakan luar biasa, kebijakan yang sangat luar biasa yang dilakukan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah yang kedua. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, setelah Umar bin Khattab sakit-sakitan, sudah merasa tidak sehat dan merasa sudah tidak mampu untuk melanjutkan kekhalifahannya, sebelum beliau wafat, beliau sempat mengumpulkan para dewan syuri atau dewan syura, di antaranya yaitu seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Tolha, kemudian juga Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi yang lainnya. Berkumpul, beliau Abu Bakar meminta pendapat, meminta persetujuan bahwa beliau setelah wafat nanti, beliau menginginkan Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau menjadi khalifah yang kedua. Kemudian setelah musyawarah, ternyata para dewan syuri atau dewan syura yang Pak Guru sebutkan tadi menyetujui apa yang telah diusulkan oleh Abu Bakar. Mereka semuanya setuju kalau Umar bin Khattab yang akan menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah yang kedua. Jadi proses terpilihnya khalifah yang kedua yang dilakukan oleh dewan syuri, yaitu terpilih adalah Umar bin Khattab atas usulan Abu Bakar. Ya, kemudian usulan Abu Bakar dimusyawarahkan dan alhamdulillah disetujui oleh para dewan syura. Kemudian berikutnya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah mendapatkan amanah, yaitu mengemban tugas menjadi khalifah yang kedua. Jadi mereka itu menginginkan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua karena mereka para dewan syuri itu merasa dan yakin bahwa Umar bin Khattab akan mampu membawa amanah, ya, dalam mensejahterakan masyarakat. Ya. Jadi
pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, ternyata di situ ada pada periode pemerintahannya disebut dengan Futuhat Islamiyah. Karena pada masa itu terjadi perombakan besar-besaran, baik di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, hingga upaya perluasan wilayah kekuasaan Islam. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini merupakan masa keemasan bangsa, ya, masa keemasan pemerintah, ya, masa keemasan pada Khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa Umar bin Khattab, karena luar biasa beliau, kemampuan, kecerdasan dan ketegasannya, sehingga mampu untuk membawa amanah tersebut. Yang pertama yang mereka lakukan, ya, khususnya bagi Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, beliau itu melakukan kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah yaitu kebijakan di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan beliau membentuk gubernur, ya, sehingga beliau itu membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi, dan setiap provinsi itu memiliki kepala pemerintah, ya, atau memiliki pimpinan yang disebut dengan gubernur pada waktu itu. Ada 8 provinsi, mulai dari Mekah, Madinah, Jazirah, kemudian Suriah, Basrah, Kufah, dan juga Mesir serta Palestina. Jadi dibagi menjadi 8 provinsi, dan setiap provinsi itu memiliki pimpinan masing-masing yang disebut dengan gubernur. Dan bahkan setiap gubernur itu juga oleh kebijakan Umar bin Khattab diberikan pembantu, yaitu di bidang administrasi, ya, namanya sekretaris. Ada juga di bidang kemiliteran, dibantu oleh pejabat perpajakan, pejabat kepolisian sebagai pengamanan, dan juga pejabat keuangan dan pejabat keagamaan, yaitu juga berkaitan dengan hakim. Jadi setiap gubernur itu memiliki pejabat-pejabat pembantu, ya, tidak bekerja sendiri, ya. Mereka memiliki mitra. Setiap gubernur memiliki mitra, ada sekretaris, ada hakimnya, ada bagian kepolisiannya, bagian keamanan, juga bagian perpajakan, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian juga beliau membentuk lembaga-lembaga negara seperti lembaga militer yang mengurusi keamanan negara, ya, sehingga negara tetap aman, tentram, dan terhindar dari gangguan, utamanya gangguan dari luar. Dan juga membentuk Dewan Hakim. Dewan Hakim ini bertugas ketika ada konflik, ketika ada hal yang harus diselesaikan atau perkara-perkara yang di situ timbul perselisihan, maka disitulah ada hakim yang mendampingi gubernur untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan juga pada masa Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ini, sehingga terbentuklah di situ kalender Islam. Kalender Islam, dan di situ disepakati bahwa mereka membuat kalender Islam sesuai dengan peredaran bulan, ya, yang diawali dari yaitu hijrahnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu pada tanggal 1 Muharram pada tahun baru Hijriah. Jadi dihitung dari pertama kali baginda Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, disitulah terhitung tahun baru Islam. Kemudian di bidang peradilan juga Umar bin Khattab menyusun dan menetapkan prinsip-prinsip peradilan Islam, atau yang disebut dengan dustur, atau disebut dengan undang-undang negara, ya, undang-undang negara yang mengatur agar negara ini memiliki kekuatan, memiliki aturan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, seluruh rakyat. Kemudian di bidang hukum mereka
sepakat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, yaitu menetapkan aturan pembagian harta warisan, mawaris, kemudian merumuskan prinsip qiyas, merumuskan tentang pengangkatan para hakim, ya, kemudian pemakaian cambuk, ya, hukuman bagi orang yang melanggar hukum, menetapkan hukuman 80 kali dera bagi pemabuk, memungutan zakat atas kuda yang diperdagangkan, ya. Kemudian larangan menyebutkan nama wanita dan lirik syair dan sebagainya. Di situ termasuk kegiatan di bidang hukum, ya, kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang hukum. Dan bahkan dalam bidang ekonomi pun Umar bin Khattab selalu memperhatikan dengan penuh perhatian, ya. Dengan di bidang ekonomi beliau itu memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan memperhatikan kesejahteraan pejabat-pejabatnya, apalagi memperhatikan kesejahteraan dirinya sendiri, tapi yang diutamakan adalah kesejahteraan rakyat. Sehingga Umar bin Khattab pun mendirikan yaitu yang disebut dengan Baitul Mal, ya, Baitul Mal yaitu kas negara. Kemudian juga mendirikan Dewan Al-Kharaj, yaitu dewan untuk mengurusi pajak negara, pajak tanah, pajak bangunan dan pajak-pajak yang lain. Dan mendirikan Dewan Al-Jud, yaitu suatu dewan yang mengurusi tentang keuangan negara dan juga tentang militer, perbaikan jalan umum, terutama jalan yang ramai, jalan perkotaan yang perlu perhatian khusus. Jadi jalan ini menjadi tonggak pembangunan. Jadi jalan-jalan yang rusak itu diperbaiki dengan menggunakan uang yang sudah menjadi anggaran di Baitul Mal tadi. Kemudian membentuk lembaga-lembaga untuk mengurusi santunan, utamanya kepada anak yatim, dan juga memperbaiki masjid-masjid, baik Masjid Nabawi yang ada di Madinah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kebijakan-kebijakan ini yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dan semuanya itu diambilkan dari kas negara, yaitu dari Baitul Mal. Jadi kas negara itu bukan untuk memperkaya pejabat-pejabat, apalagi untuk memperkaya Umar bin Khattab sendiri, akan tetapi Baitul Mal didirikan itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itulah anak-anakku yang Pak Guru sayangi, anak-anak kelas 5 yang saat ini berada di rumah, yang dapat Pak Guru sampaikan. Jadi Umar bin Khattab itu terpilih menjadi khalifah yang kedua atas usulan Abu Bakar, kemudian disetujui oleh para Dewan Syura. Dan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, beliau selalu mengutamakan kepentingan negara. Ketika berbicara kepentingan negara, maka yang diutamakan kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Umar, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, sehingga membagi pemerintahan menjadi 8 provinsi, dan juga mendirikan bidang peradilan, kemudian hukum, dan bahkan bidang ekonomi yang menjadi sasaran utama karena untuk kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anakku, ini yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini akan menjadi motivasi bagi kita, teladan bagi kita, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin seperti pimpinan yang dilakukan oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.